siang adik-adik kakak yang tercinta. Apa kabarnya? Baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa siapa? Izin ya. Doa dimulai. Mulai berdiri. Kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada ibu guru kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kakak di sini membawakan mata pelajaran tentang akidah akhlak. Dimana di sini siapa materinya, nanti untuk adik-adik kakak persilakan untuk bertanya. Bagi siapa yang bisa menjawab nanti kakak kasih hadiah. Oke? Tapi sebelumnya jangan kakak untuk menjelaskan materi dulu ya. Baik, sudah diatur. Itu berkaitan tentang sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela. Sebelumnya kakak tanya sama dari semua, apa sih pengertian dari sholat itu? Apa? Yang agama. Baik. Boleh. Ya, yang lainnya nggak apa-apa, ucapkan aja apa yang ada di buku itu, ucapkan. Karena kan kita di sini agama Islam semua kan, ya pasti tahu lah sholat itu apa kan. Ada yang lainnya apa? Supaya mendapatkan pahala. Nah, jadi sini kalau menjelaskan lebih detail ya sholat itu. Maka pelajaran agama sudah berakhir, sudah berkumpul. Ini seperti sholat itu adalah ibadah atau pokok dalam Islam, berupa rangkaian kayak seperti ucapan. Kayak kalau memang mau dicatat boleh dicatat ya dek. Nah, untuk menambah wawasan kita juga ke depannya. Itu kita pasti diwajibkan untuk melafazkan alhamdulillah atau al-fatihah ya. Ya, al-fatihah itu paling penting dalam sholat itu harus ada surah al-fatihah. Dan di mana sholat itu harus kita mulai dari takbiratul ihram, baru di akhirnya salam. Memang itu ada di dalam sholat itu merupakan tiang agama. Makanya kalau tanpa ada sholat kita ini nggak bisa jadi apa-apa. Maka di sini kakak bola sholat itu sebagai dimana untuk menjalankan ketakwaan kita sebagai umat Islam dan untuk menghindari perilaku yang tercela. Sekarang kakak tanya, perilaku tercela itu seperti apa? Sekali lagi untuk kelas 9 pengertian versi sekarang Juli yang lagi, kalau yang di dalam kelas lagi tuh perilaku tercelanya biasanya seperti apa? Maki, ya. Selain itu, setelah kita sholat, maka apa yang kita dapatkan dalam diri kita? Setelah sholat gitu.
Ya, ketenangan. Yang paling penting itu ketenangan. Ketika adik kakak semuanya lagi galau atau lagi putus cinta gitu ya kan. Kakak tahu kan ini pasti lagi masa-masa remaja gitu kan. Lagi pada masa-masa cinta-cinta monyet. Kayak kakak ini kan suka komen belakang gitu kan. Iya, apa? Itu remaja kok kak. Makanya kalau misalkan kalau kakaknya lagi galau gitu kan, makanya sholat lah gitu, karena sholat tuh tenang diri kita kan. Selain tenang juga ya hati kita tuh jadi bersih, yang tadinya tuh suka marah-marah jadi tenang. Terus selain sholat kita itu harus terbanyak bersolawat, berzikir, karena gini loh dek, sekarang ini lagi di zaman yang sangat kejam. Maaf cakap, di zaman kakak dulu waktu SMP yang namanya skinker itu belum ada kakak kenal gitu kan. Di zaman sekarang itu maaf cakap bagi anak-anak sekarang itu kayak gadget itu Tuhan mereka. Terus pacaran itu seakan-akan udah kayak nggak ada ininya, nggak ada takut dosanya lagi kalau untuk pacaran itu. Seakan-akan anak-anak sekarang itu kakak tengok kayak yang menganggap agama itu udah nggak ada di mata masyarakat kita. Makanya sama adik-adik kakak yang di sini yang kakak bimbing, walaupun cuma 1 hari, kakak minta dijagalah diri kalian baik-baik yang perempuan ya. Jangan sampai lupa deh. Laki-laki nih mulutnya ampun ya Robbi. Sebelum dapat janji manis semua diucapkan. Itu kalau bilang, makanya kita sebagai perempuan harus pandai jaga diri. Jangan mau itu yang namanya disebut lagi. Perilaku tercela. Aku langsung dari sholat mencegah perilaku tercela itu. Perilaku yang tercela itu ya seperti apa? Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari lah yang ada dia gitu. Contoh dari tetangga, dari masyarakat, atau kita gitu. Selain itu, diri, apa? Diri, ya. Yang lain banyak loh, banyak diri. Apa? Kakak tanya satu-satu ya. Langsung aktif, oke? Dari kakaknya, apa? Sikap tercela. Jangan lupa pemilihan Amar beserta Bruna, jumpa ULS. Amar beserta Bruna, jumpa ULS. Kakaknya? Apa? 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 Sebelahnya? Iba lagi itu kakak belakang? Apa? Belakang? Sebelahnya? Apa? Belakang? Hah? Kamu? Buat? Apa? Oh, mana sebelah? Mulai banyak loh, banyak ini jemput masih banyak loh, bang. Masih lagi, masih begitu itu sama loh bang. Yang suaranya apa bang? Nabi. Apa? Ya bisa sih, Iba lagi, karena cuma dicoba. Lakukan perbuatan zina. Betul ya, kan sebelumnya kan yang kakak tanya itu sikap tercela di dalam sholat. Di dalam sholat itu seperti apa yang bisa apa ya? Kita sholat, terus kita melakukan sikap tercela gitu yang bisa menghapus ibadah sholat kita tadi, pahala sholat kita gitu. Abang, Mabuk bu. Gibah. Ya sebetulnya yang paling utama itu kalau kita di dalam sholat
Yang paling penting itu untuk apa ya, untuk menghilangkan pahala tadi, ya yang pertama itu adalah iri, ya, yang kedua itu adalah ria, baru yang ketiga itu berzina. Terus seperti iri hati, dengki. Karena ibaratnya gini loh deh, percuma kita sholat, kalau misalkan iri hati kita itu ada gitu kan. Jadi apa kita sholat? Kalau misalkan jiwa dan hati kita itu harus kita tanamkan dalam diri kita sendiri gitu. Terus di sini juga kakak ada membuat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai 3 itu, yang dimana artinya itu tidak ada keraguan padanya petunjuk bagi mereka yang beriman kepada yang gaib atau yang mendirikan sholat. Yang gaib itu maksudnya apa? Kalau kita dalam Islam Ini masih sebentar. Dokter terapi juga seperti apa? Yang mempercayai ini masih. Saya harus. Sebetulnya gini, kalau kita kan kita sholat kan, terus kita tuh mempercayai hal-hal gaib itu kayak misalkan gini, atau berdukun gitu, dia menduakan Tuhan gitu kan, dia menduakan Tuhan. Misalnya dia lagi sholat, tapi ini hatinya tadi, terus dia misalnya ada ini sama kakak gitu kan, baru yang sebelahnya ini nggak suka sama kakak, terus ada yang sebelahnya ini didukungnya kakak, atau yang disebut kalau di kampung kita kan disebut santet gitu kan. Nah seperti itu. Jadi kalau kita melakukan hal-hal lain seperti itu, maka nggak ada gunanya kita sholat gitu. Terus kakak mau nanya, takwa itu apa kalau di dalam Islam? Takwa perintah Allah, ya, lain-lain. Takwa, semuanya mana nih soalnya? Izin untuk ibu dan masuk di kelas juga. Saya minta kami akan semua sakina kelas juga supaya datang Oke, kalau jelasin ya, takwa itu ya sama seperti kayak dia menaati perintah Allah seperti yang kamu bilang kan, baru dia tuh kayak kita tuh menjauhi larangan dan kita itu memperdalam apa yang dianjurkan oleh Allah gitu kan. Jadi yang seperti yang dijauhi di larangan itu apa? Itu tadi kayak seperti misalkan menduakan Allah, terus kayak misalkan kita itu bersekutu lah gitu dari Allah lah gitu kan. Nah jadi di takwa, kalau di dalam sekolah yang dimaksud takwa itu kepada siapa? Kepada guru, ya, atau kepada guru. Maka kalau di sekolah itu dilarang yang namanya berpacaran. Itulah, jadi kalau misalkan ada abang-abang atau kakak-kakak di sini yang berpacaran bulan puasa, putuskan pacarnya gitu. Jangan pacaran dulu sama bulan puasa. Lagi masih ada sekolah ini semua kan? Belum ada bekerja? Awan. Ada yang bekerja? Ada. Iya, kalau abang-abang ini kalau masih sekolah di Jamal lah pacaran, kesian orang tuanya lah. Capek-capek cari duit, masa uangnya dikasih sama pacarnya. Orang tuanya berperhatian kerja kan. Nah, yang terakhir kalau mau bertanya, ciri orang bertakwa dari sholat itu apa? Ciri-cirinya. Karena di dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 1 sampai ayat 2 itu, yang dimana artinya itu sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah di situ bahwasanya sholat itu bukan kewajiban, tapi juga alat transformasi diri. Ketika dikerjakan dengan benar, maka sholat itu akan, apa guna dari sholat itu ketika kita mengerjakannya dengan benar, dengan ikhlas, terus dengan telaten gitu, ibaratnya setiap hari lah kita sholat tanpa ada ributnya gitu.
Kasi gunanya gitu. Sanu kanila nawa. Ya, yang lain. Video dulu. Ini buat di kertas satu aja ya. Apa ini? Pokoknya kalau kemudian tidak harus jadi Yang nomor 5 itu sebagai komponen itu mungkin kalau itu kayak jadi macam-macam yang baik kayak itu Nomor 5 itu kan kalau itu kan kewajiban tiga sebagai umat Islam. Dan juga di situ sebagai kebutuhan untuk mengontrol diri dari emosi kayak gitu itu motivasinya. Atau untuk menjauhkan diri dari hal yang maunya. Terus juga
Yang seperti apa? Yang jadi lebih baik. Selain itu, saya aktif. Selain itu, emang ada tadi apa? Tadi apa? Sholat untuk menjaga dakwaan. Itu dia untuk menurut adik-adik, kenapa orang yang rajin sholat bisa terhindar dari perbuatan tercela? Apa? Ya, salah. Allah kan betul, bukan tepat. Iya bang, soalnya tadi. Iya bang. Menurut adik, kenapa orang yang rajin sholat bisa terhindar dari perbuatan tercela? Akan dijawabkan dari pikiran itu dia. Sekarang kalau misalkan sholat itu dilakukan asal-asalan, tidak khusyuk, apa akibatnya? Biar tidak berkepala. Iya. Lebih khusyuk. Tidak memikirkan hal lain. Ya. Di situ kita tuh harus fokus tanpa harus berpikiran lain. Ini gampang nih loh pertanyaannya. Kalau seseorang sering berbohong, apakah itu bisa mempengaruhi sholatnya? Tidak, iya. Alasannya apa? Soalnya ini, kalau seseorang sering berbohong, apakah itu bisa mempengaruhi sholatnya? Dia sering berbohong. Banyak kurang. Jadi memang jawabannya itu bisa, cuma alasannya itu kenapa aja? Bawaannya kan lagi kesuka berbohong. Jadi mana silakannya gitu. Nggak sholat tapi waktu sholat itu ngelakuin sesuatu. Kayak ada yang ganjel di hati terus kayak berbohong gitu. Misalnya berbohong gitu.
Bohong itu katanya apa? Itu juga. Nah, terus itu apa? Ada orang dari pertama itu. Kayak ibarat gini loh, ada itu untuk menyampaikan orang itu, menggunakan diri orang. Kata gitu, kata tuh misalnya sholat, tapi kalau bilang kata sholat gitu ke orang gitu. Jadi kita jawab. Jadi kita harus ngobrolnya. Kita gini loh, kita itu nggak sholat kan, tapi kita ngaku ke orang-orang kalau kita tuh sholat, kita tidak aktif bersyukur sholatnya gitu. Itu apa tadi? Itu tiba-tiba masih kalau apa itu sholat tapi sama orang itu sholat gitu. Maksudnya kayak ada masa dalam perbuatannya itu sebenarnya. Nggak ada yang dijawab. Jawabannya itu sebagai formalitas saja. Tapi kalau orang bersekolah, paling tidak diucapkan itu kan adalah formalitas. Yang terakhir itu juga apa contoh sifat tercela yang harus dijauhi agar sholat kita lebih bermakna? Yang kita jawab dari semua yang termasuk ini. Ayo semua jawab. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik kakak yang sangat baik, yang cantik-cantik, yang ganteng. Terima kasih atas semua perhatian. Terima kasih atas kerjasama semua. Kalau udah sebagai kita juga. Terima kasih sudah menjalankan kebaikan kita. Mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.